Selamat bertemu kembali dalam kegiatan belajar IPA. Kali ini kita masih melanjut materi tentang hukum-hukum yang berlaku dalam tekanan zat cair. Kita masih lanjut hukum berjana berhubungan, dan setelah hukum berjana berhubungan kita terus ke hukum Pascal. Tekanan zat cair pada kedalaman yang sama adalah sama besar, walaupun ketinggian permukaan kedua zat cair berbeda. Kita lihat gambar. Ini bejana berbentuk huruf U. Ini penampang pertama ini adalah kita isi air. Ini bejana ini kita isi air dan minyak. Warna biru ini air, warna coklat itu minyak. Kemudian kita lihat ini ada batas antara minyak dan air. Kita garis batas disebut bidang batas. Kemudian tinggi minyak dari bidang batas itu kita beri simbol H1. Tinggi air dari bidang batas kita beri simbol H2. Kemudian tekanan oleh minyak itu P1, tekanan oleh air itu P2. Berdasarkan gambar tersebut diperoleh rumus P1 sama dengan P2. Nah, rumus tekanan hidrostatis itu Rho GH. Maka kita lihat ada P1 P2, maka Rho 1 GH1 sama dengan Rho 2 GH2. Percepatan gravitasi bumi ini kita bagi, maka kita akan dapat Rho 1H1 sama dengan Rho 2H2. Keterangan. P1 itu tekanan di titik 1, tekanan oleh minyak. P2 itu tekanan oleh air. Rho 1 itu tekanan massa jenis minyak. Rho 2 itu massa jenis air. H1 itu tinggi minyak. H2 itu tinggi air. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Ini bejana berbentuk huruf U. Kita isi air warna biru. Kemudian zat cair lain itu berwarna ungu. Kemudian ini bidang batas. Tinggi air dari bidang batas 3 cm. Tinggi zat cair lain dari bidang batas itu 6 cm. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik, berapakah massa jenis zat cair lain yang dimasukkan? Penyelesaian diketahui. Rho 1 gram per cm kubik, H1 3 cm, dan H2 6 cm. Maka Rho 2, ditanya Rho 2 sama dengan titik-titik tanda tanya. Kita pasang rumus. Rho 1H1 sama dengan Rho 2H2. Maka 1 gram per cm kubik kali 3 cm sama dengan Rho 2 kali 6 cm kubik. Maka Rho 2 sama dengan 3 per 6 sama dengan 0,5 gram per cm kubik. Jadi massa jenis zat cair lain yang dimasukkan ke dalam wadah tadi adalah 0,5 gram per cm kubik. Berikut alat-alat yang menggunakan prinsip bejana berhubungan. Yang pertama adalah ceret. Ceret ini untuk memudahkan menuang air di dalam gelas. Yang kedua, penyipat datar atau water pass. Biasa dipakai oleh tukang bangunan untuk mengukur tinggi suatu tempat yang permukaannya tidak rata. Dan yang ketiga, sumur. Dalam hal ini sumur pompa atau sumur tradisional. Dan sumur bor tidak. Sumur yang sebenarnya itu berada di bawah permukaan tanah. Jadi supaya sumur jangan kering pada saat orang gali, kalau sudah dapat mata air di permukaan air tanah, maka dia harus gali tambah 1-2 meter untuk menampung air. Supaya pada musim kemarau, puncak kemarau, sumurnya tidak kering. Jadi sumur yang sebenarnya itu berada di bawah permukaan air tanah. 2. Hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruangan tertutup diteruskan ke segala arah dan sama besar. Alat-alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal itu sebagai berikut. 1. Dongkrak hidrolik. Yang kedua, mesin hidrolik pengangkat mobil. Dan yang ketiga adalah rem hidrolik. Kita lihat ini dongkrak hidrolik. Ini adalah penampang A1. Ini penampang A2. Kemudian pada penampang A1 itu diberi gaya dorong F1. Kemudian akan menghasilkan tekanan P yang diteruskan ke segala arah dan sama besar P. Maka dia akan menghasilkan gaya angkat yaitu F2. Jika pada penampang dan luas A1 diberi gaya F1, maka akan dihasilkan tekanan P yang dapat dirumuskan P sama dengan F1 per A1.
Berikut, menurut hukum Pascal, tekanan P tadi diteruskan ke segala arah dengan sama besar, termasuk ke luas penampang A2, sehingga pada penampang A2 itu muncul gaya angkat F2 dengan tekanan P. Maka dapat dirumuskan P sama dengan F2 per A2. Secara matematik dari dua rumus ini, F1 per A1 dan F2 per A2 ini, maka kita peroleh rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau F2 sama dengan A2 per A1 kali F1. Contoh soal, perhatikan gambar. Ini dongkrak hidrolik yang mengangkat mobil ini. Ini penampang A1 luasnya 10 cm persegi. Berikut ini adalah penampang A2 dengan luas 100 cm persegi. Kemudian ini diberi gaya dorong F1, tekanan P diteruskan ke segala arah, dia akan menghasilkan gaya angkat. Nah, di sini berat mobilnya 2000 kg, gaya F2-nya belum diketahui. Sekarang kita lihat, jika percepatan gravitasi bumi 10 Newton per kilogram, berapakah gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil pick up tersebut? Penyelesaian sudah diketahui di sini adalah A1 10 cm persegi, A2 100 cm persegi. Ini ada luas penampang. Kemudian massa mobil 2000 kg, kemudian percepatan gravitasi bumi 10 Newton per kilogram. Ditanya F1 atau gaya yang mengangkat mobil. Nah, kita cari dulu berat mobil. Berat mobil itu diperoleh W sama dengan M kali G. Maka kita lihat 2000 kg kali 10 Newton per kilogram sama dengan 20.000 Newton. Jadi berat mobil ini 20.000 Newton, berarti W 20.000 Newton atau F2 itu. Berikut. F1 per A1 sama F2 per A2. Kan kita cari F1, maka F1 ini sama dengan A1 kali F2 per A2. Maka F1 sama dengan 10 cm persegi per 100 cm persegi kali 20.000 Newton. Cm dan cm ini kita bagi, maka F1 kita dapat 200.000 Newton per 100 sama dengan 2.000 Newton. Maka di sini jadi gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil pick up adalah 2.000 Newton. Sampai di sini semoga dapat dipahami. Semoga materi yang Ibu jelaskan ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi.